Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sensei akan mempresentasikan mengenai pembelajaran Kiso 2 bab 34 ya. Sekarang kita masuk bab 34 di mana bab 34 ini ada 5 sub materi. Dan di sini ada pola kalimat yang menurut kalian baru dan ada juga pola kalimat yang sama pemakaian kotobanya, cuman maknanya beda dan penggunaannya juga berbeda. Nah, kita langsung aja ke pola kalimat yang pertama. Persis seperti. Oke. Nah, persis seperti ini menggunakan bentuk kata kerja bentuk tak atau bentuk lampau. Tambah torini untuk kata kerja dan kata benda plus no untuk kata benda. Tambah torini. Contohnya langsung. Sebelum contoh kita masuk ke fungsi dulu. Menunjukkan bahwa seseorang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang lain. Lalu, fungsi kedua menunjukkan perbuatan yang sama sekali tidak menyimpang dari standar yang ditentukan. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh. Nah, di sini yang saya tandai merah ini yang artinya sama yang merah juga ini. Supaya kalian tidak bingung dalam memahami arti tersebut. Saya bacakan di sini. Saki watashi ga yatta tori ni engine o kumitatete kudasai. Tolong rakit mesin seperti yang saya lakukan tadi. Di sini boleh persis seperti, boleh juga seperti aja, nggak apa-apa. Saki itu tadi, watashi ga yatta. Watashi ga yatta. Yatta itu dikerjakan. Watashi ga oleh saya. Tori ini seperti atau sesuai juga bisa diartikan. Tolong rakit mesin seperti yang saya lakukan tadi. Atau tolong rakit mesin sesuai yang saya lakukan tadi. Bebas pengertiannya seperti apa, yang penting maknanya harus sama. Jadi yatta dari kata yarimas. Terus diubah menjadi bentuk ta. Yatta tori ini seperti yang telah saya lakukan. Engine o kumitatete kudasai. Tolong rakit mesin. Seperti itu ya. Coba kalian baca lagi supaya lebih paham. Oke, yang ini kata kerja ya, bentuk tak. Oke, sekarang yang kedua ini adalah kata benda. Kono zu, ini kanji zu ya. Zu itu gambar atau skema. Kono zu no tori ni hako o kumitatete kudasai. Zu ini adalah bukan kata kerja, tapi kata benda ya. Kono zu no tori ni. Kono zu, gambar ini. No tori ni, sesuai dengan gambar ini. Hako o kumitatete kudasai. Jadi boleh kata kerja, tak, dan boleh kata benda. Nggak boleh pakai kata sifat ya. Oke, lanjut. Setelah tori ini, kita belajar ke pola kalimat setelah. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar di kisah 1. Setelah itu ada 2 macam ya. Ada tekara dan ada tara-tara. Nah, di bab 34 ini juga ada, dan pola kalimat ini juga sering diucapkan oleh orang Jepang. Jadi supaya kalian nanti nggak bingung, makanya pahami yang bab 34 ini juga. Oke. Nah, untuk rumusnya sendiri, bentar. Setelah, ini.
Nah, sekarang setelah rumusnya ini, kalimat satu bentuk tak tambah atau D untuk kata kerja, dan kata benda plus no untuk kata benda tambah atau D. Ingat, kata kunci di sini adalah atau D. Atau D. D ini partikel tapi sudah jadi kesatuan sama atau ya. Bentuk tak atau D dan kata benda no atau D. Nah, ini contohnya ada Shigo toga owatta atau D. Setelah selesai bekerja, Kaisha no hito to sokuji ni ikimasu. Pergi untuk makan bersama orang perusahaan atau orang pabrik. Ingat di sini owatta atau D setelah selesai. Hampir sama kayak owatte kara atau owattara. Hampir sama ya. Jangan ambil pusing, bedanya juga nggak terlalu jauh. Yang penting kalian paham aja. Terus yang di sini Kino kacho ga kaeta atau D. Kemarin setelah manajer bagian pulang, Hongsha kara denwa ga arimashita. Kaeta atau D setelah pulang. Nah, di sini juga ada kushuri wa obat kono kusuri wa obat ini sokuji shita atau D setelah makan non de kudasai tolong minum. Tolong minum setelah makan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Yang kata benda sagyo no ato de meeting o shimasu. Setelah bekerja melakukan rapat. Satu lagi kogi no ato de sukudai o yatte kudasai. Setelah pulang kuliah ceramah tolong kerjakan tugas. Di sini ada catatan, kata benda di sini harus kata benda yang mengandung unsur kegiatan seperti sagyo, junbi, benkyo, meetinggu, contohnya lagi supotsu mungkin dan lain-lain. Pokoknya ini itu kata kerja yang mengandung kegiatan itu adalah kata kerja bentuk ketiga yang ada simas-simasnya. Seperti itu. Nah, sekarang pola kalimat dengan dan tanpa. Dengan dan tanpa. Dengan dan tanpa. Oke. Dengan dan tanpa. Dua kalimat yang bertolak belakang. Dengan dan tanpa. Oke, masuk dekat dengan. Dengan. Contoh aja langsung. Kasa omote dekakemasu. Pergi dengan membawa payung. Oke. Dengan aman. Oke. Nah, dengan ini menggunakan adalah bentuk kata kerja T. T langsung kalimat kedua. Oke. Nah, kalau misalkan yang dulu kita pernah belajar bentuk T itu adalah bentuk kata kerja yang dilakukan secara berurutan. Nah, kalau yang ini bukan maksudnya ke situ, tapi dengan membawa payung. Bepergian dengan membawa payung. Kasa o motte dekakemasu. Bepergian dengan membawa payung. Itu. Lalu contoh kedua, manuaru o mite kikai o sosashimasu. Mengoperasikan mesin dengan melihat petunjuk pemakaian. Ya, mungkin kalian bakal berpikiran bahwa ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Oke, tapi nanti juga kalian bakal ngerti bedanya di mana. Yang penting di bab 34 ini kalau misalkan ada T terus